Selalu mengulangi pola yang sama dalam sebuah hubungan. Kenapa kok aku selalu dibersamakan sama orang yang selingkuh ya? Kenapa ketemunya kok orang kayak gini lagi? Lagi-lagi sama orang yang gak setia. Apa sebabnya? Seperti yang tertulis di postingan Instagram yang aku tampilkan, dengan kasus yang berbeda, teman-teman bisa baca sendiri ya, barangkali kamu juga mengalami hal yang sama. Jadi apa sebabnya? Tonton videonya sampai akhir. Karena kamu pasti gak mau kan lagi-lagi balik sama orang yang ujungnya nyakitin. Jadi teman-teman benar ya seperti tulisan tadi bahwasanya otak kita itu tidak terbiasa menghadapi sesuatu yang berbeda dari rutinitas ataupun kebiasaan yang kita alami. Jadi jawabannya kenapa tadi beberapa contoh yang aku sebutkan, dia menarik orang yang sama terus berulang kali padahal dia benci dengan sosok tersebut karena dia terbiasa dengan kondisi seperti ini di rumah tangga orang tuanya ataupun dirinya sendiri. Dia terbiasa dengan kondisi rumah tangga orang sering berantem. Dia terbiasa dengan kondisi rumah tangga di mana di situ dia lihat bapaknya sering mengeluarkan kata-kata kasar ataupun bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau selingkuh dan semacamnya. Dia biasa melihat hal itu sehingga otaknya dia mendeteksi hal yang serupa dan menarik orang yang sama seperti yang dia biasa hadapi. Dan ini buruknya teman-teman. Pernah nggak kamu dicurhatin sama teman atau kamu menjumpai fenomena ini? Ada orang yang sebelumnya pacaran sama orang yang toksik, kemudian dia putus dari orang toksik itu, selanjutnya dia pacaran, ketemu sama cowok yang bener, gak pernah neko-neko dan semacamnya, tapi ternyata yang bermasalah adalah si cewek ini. Dia bilang, gak seru si cowok yang kedua ini ngebosenin, gak menantang, gak asik. Pernah gak kamu jumpai seperti itu? Banyak. Nah itu yang terjadi teman-teman. Dan ini kalau dibiarkan, akhirnya orang bisa menjumpai pola yang sama berkali-kali pada suatu hal yang buruk ataupun negatif. Misalnya yang tadi aku contohin, ketemu sama orang yang toksik terus-terusan, ketemu sama orang yang tukang selingkuh terus-terusan, karena tidak menyadari ternyata problemnya adalah diri sendiri. Jadi yang paling penting adalah harus menyadari ini, kemudian membiasakan diri kita bersama dengan hal yang positif. Memaksakan dulu, memang awalnya nggak nyaman, tapi yang kita butuhkan itu yang positif. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita berdoa, kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu mempermudah kita dalam berproses ke arah yang lebih baik demi kebahagiaan diri kita juga. Kemudian yang kedua, menerima luka. Kita sadari bahwa kita memang pernah terluka dari peristiwa masa lalu yang bikin kita sakit, yang bikin kita kecewa, bikin kita marah, bikin kita sempat putus asa, dan semacamnya. Kita terima itu, karena luka yang ada ini perlu diterima, kemudian kita sembuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita sadari apa yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Apa yang nggak bisa kita kendalikan? Merubah masa lalu. Kita nggak bisa merubah masa lalu kita. Cara berpikir seperti ini bisa membantu untuk mengatasi penyesalan-penyesalan yang kita ucapkan dalam pikiran dan juga hati kita. Andai saja begini, andai saja seperti itu, jika dulu tidak seperti ini, jika dulu seperti itu, andai saja aku terlahir dari orang tua yang baik, andai saja orang tua aku tidak begini-begini dan semacamnya. Itu hanya akan memperburuk kondisi kita. Lagi pula kita tidak bisa merubah itu meskipun 1000 kali kamu mengatakan seandainya. Gak akan ada yang berubah. Sehingga kita harus sadar masa lalu tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah apa? Masa sekarang yang kita punya dengan mau berproses untuk menerima. Oke, dulu memang saya pernah mengalami hal yang buruk dan menyedihkan buat saya, yang bikin perasaan saya sedih, yang bikin perasaan saya kecewa. Dan sekarang saya memutuskan untuk menerima itu dan move on. Dan bergerak ke masa depan, memperbaiki hari ini. Dengan cara apa? Membersamakan diri kita dengan lingkungan yang baik dan positif, teman-teman. Ini penting banget. Lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk membantu kita move on ke arah yang lebih baik. Karena dengan lingkungan yang positif, ini juga akan membantu kita untuk membiasakan otak berada di lingkungan yang positif juga, sehingga kita nanti akan menarik orang-orang yang positif juga. Jadi sekali lagi aku sampaikan, terimalah masa lalu kamu. Kita nggak ada yang minta untuk diberikan penderitaan dalam hidup kita, nggak ada. Setiap orang pasti pengennya bahagia. Tapi kadangkala suatu hal yang menyakitkan buat kita itu Allah hadirkan buat kita sebagai ujian agar kita bisa belajar dari itu. Dan dalam healing proses yang kita lakukan, lalu kita berdamai dengan diri sendiri, ini akan membuat kita lebih mudah bahagia. Bukan lebih mudah ya, lebih bahagia. Ya namanya orang pasti punya masalah hidup, itu wajar teman-teman.
Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita semakin menyadari kebutuhan diri kita itu apa, dan kita lebih bahagia. Dan ketika kita bahagia, kita juga bisa menyebarkan kebahagiaan buat orang lain dan orang di sekitar kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.